Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga di cuaca yang kurang menentu ini selalu diberikan kesehatan ya. Jika beberapa waktu yang lalu kita sudah banyak berdiskusi tentang mitra pengemudi, entah itu mitra pengemudi baik atau motor ataupun mitra pengemudi car atau mobil. Pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai Shopee Food lagi nih, permasalahan yang masih sering ditanyakan oleh rekan-rekan. Yaitu kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara merubah titik GPS resto kita. Ini nanti akan kita bahas dengan versi yang terbaru di tahun 2023 ya. Yaitu kita akan langsung mengisi di web form aplikasi Shopee Partner. Jadi merubahnya langsung lewat HP ya, tanpa mengisi formulir, mengeprint dan lain sebagainya. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk merubah titik GPS resto kita, mulai dari mendownload formulir perubahan data penjual. Jadi kalian download dulu, isi, scan, lalu kirim ke pusat bantuan gitu ya. Lalu yang kedua, kalian bisa langsung search langsung di Google atau di search engine kalian. Yang ketiga, bisa mencari artikel di pusat bantuan. Yang keempat, bisa mengisi web form Shopee dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan fokus untuk belajar merubah titik koordinat resto kita menggunakan cara mengisi web form dari Shopee Partner ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menggunakan channel tutorialan sebagai media untuk belajar dan berdiskusi bareng. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari channel tutorialan ya. Yuk kita mulai tutorialnya. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah cara memindahkan titik GPS kita di Shopee Partner. Aplikasi yang kita gunakan kali ini adalah aplikasi yang terbaru ya. Jadi bagi kalian yang nantinya ada yang tidak sama dengan tampilan aplikasi Shopee Partner yang ada di video dengan aplikasi Shopee Partner kalian, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian update dulu aplikasi kalian ke versi yang terbaru, begitu ya. Oke, kalian buka dulu aplikasi Shopee Partner kalian. Jika sudah terbuka seperti ini, lalu kalian klik fitur yang ada di bagian pojok atas ini. Lalu setelah itu kalian klik fitur umum. Lalu setelah itu kalian cari fitur pusat bantuan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu kalian scroll sampai ke bawah, lalu kalian klik fitur email yang ada di bagian paling bawah ini. Lalu akan muncul halaman seperti ini ya. Ini adalah tim customer service Shopee. Lalu hal yang perlu kalian isi pertama adalah kalian isi dulu kolom yang bagian pertama, yaitu apakah Anda pembeli, penjual, atau pengemudi. Ini tinggal kalian klik saja kolomnya, lalu kalian pilih Shopee Food Merchant. Jangan sampai salah ya. Lalu jika kalian isi seperti ini, maka akan muncul di bawahnya pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan. Tinggal kalian klik saja kolomnya, lalu kalian klik perubahan data penjual yang paling atas sendiri ini ya. Setelah itu akan muncul artikel di bawahnya seperti ini. Jika ingin pengajuan perubahan data, perubahan nama, perubahan atau penambahan menu, perubahan atau penambahan pilihan varian, perubahan atau penambahan biaya layanan lainnya, perubahan foto, dan perubahan lokasi GPS outlet, silahkan mengisi data pada link ini ya yang berwarna merah berikut dan mengikuti panduan lebih lengkap pada link berikut. Jadi jika kalian ingin belajar dulu atau melihat panduannya, kalian bisa klik link, tulisan link yang di bagian bawah ya. Oke, kita coba langsung saja mengisi data pada formulirnya ya. Kita klik link yang bagian atas begitu. Oke, setelah itu akan muncul halaman seperti ini, formulir perubahan konten Shopee Food. Di halaman inilah atau di formulir inilah atau di web form ini kalian bisa mengisi hal-hal apa saja yang perlu kalian lengkapi untuk merubah GPS atau lokasi titik GPS kalian gitu ya. Oke, hal apa saja sih yang bisa dirubah melalui formulir ini? Kalian dapat melakukan pengajuan yang pertama, perubahan konten Shopee Food. Yang kedua, pengajuan perubahan status outlet, buka atau tutup sementara atau tutup permanen. Yang ketiga, pengajuan perubahan jadwal operasional outlet. Lalu yang bagian bawahnya lagi, formulir perubahan konten Shopee Food dapat berupa A. Perubahan atau penambahan menu seperti nama menu, deskripsi, harga, foto menu. B. Perubahan atau penambahan pilihan varian, add-on, atau topping. C. Perubahan atau penambahan biaya layanan lainnya seperti service charge atau surcharge.
Yang D, perubahan foto SKU populer. Yang E, perubahan lokasi GPS outlet. Nah, ini ya termasuk permasalahan kita ya. Jadi permasalahan kita mengenai perubahan lokasi GPS outlet itu adalah termasuk dalam perubahan konten Shopee Food ya. Jadi termasuk dalam kategori itu. Oke, catatan di bawahnya lagi yang menurut saya cukup penting untuk dibaca atau disimak. Yang pertama adalah untuk perubahan konten Shopee Food, merchant dapat melihat perubahan di aplikasi dalam waktu 5-7 hari kerja dari hari pengajuan. Nah, perlu diperhatikan ya. Di sini sudah jelas nih waktu yang ditentukan atau renggang waktu yang ditentukan oleh pihak Shopee-nya. Jadi jika ada pertanyaan, berapa lama Kak menunggu untuk melihat hasil perubahan? Jawabannya ya ini, 5-7 hari kerja dari hari pengajuan. Oke, untuk bawahnya, untuk ketentuan bawahnya atau catatan di bawahnya bisa kalian baca sendiri ya. Oke, langsung kita scroll ke bawah. Oke, kolom pertama yang perlu kalian isikan adalah kalian isikan email kalian. Nah, yang perlu diingat adalah email yang perlu kalian masukkan di sini adalah email yang kalian daftarkan pada saat kalian mendaftarkan merchant Shopee Food ya. Jadi emailnya email itu. Lalu bawahnya lagi konfirmasi email terdaftar. Pastikan alamat email kalian sesuai dengan yang didaftarkan di Shopee Food. Ini sama yang di atasnya tadi ya. Kalian isikan email yang terdaftar di Shopee Food begitu. Kolom selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mengisikan nama merchant atau brand kalian. Ini kalian isikan saja nama merchant atau nama resto yang kalian daftarkan di Shopee Food. Lalu selanjutnya kalian diminta untuk mengisikan 4 digit terakhir nomor handphone kalian. Pastikan nomor handphone yang kalian masukkan sesuai dengan yang kalian daftarkan di Shopee Food. Perhatikan ya, jadi sesuai yang didaftarkan di Shopee Food. Lalu jika sudah kalian isikan semua, kalian cek-cek lagi jika memang sudah benar, lalu bisa kalian klik berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu kalian diminta untuk mengisikan formulir perubahan konten Shopee Food. Ini kalian diminta untuk memilih tipe pengajuan. Yang pertama ada perubahan konten Shopee Food, yang kedua adalah perubahan status outlet, yang ketiga adalah perubahan jadwal operasional outlet. Di awal tadi sudah saya jelaskan ya bahwa permasalahan kita untuk merubah titik GPS resto kita itu adalah termasuk pada kategori perubahan konten Shopee Food. Jadi pada tipe pengajuan ini kalian klik yang bagian paling atas ya, yaitu perubahan konten Shopee Food. Jika sudah seperti ini, kalian klik berikutnya. Selanjutnya ini adalah tipe request. Tipe request ini ada dua ya. Yang pertama adalah perubahan single, yang kedua adalah perubahan beberapa data. Untuk rincian perbedaan dari perubahan single atau perubahan beberapa data bisa kalian baca sendiri pada bagian atas ini ya. Jika saya simpulkan, tipe request ini adalah jika perubahan single itu hanya untuk satu outlet dan maksimal perubahan 3 menu. Lalu untuk perubahan beberapa outlet ini ya kalian bisa merubah untuk tidak satu outlet ya, beberapa outlet bisa begitu ya. Kita contohkan di sini untuk perubahan single saja ya, yaitu untuk satu outlet. Jika sudah kalian klik seperti ini, maka kalian klik berikutnya. Oke, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, perubahan konten Shopee Food single. Berhubung kita tadi memilih perubahan single ya, di bawahnya ada keterangan bahwa perubahan yang dilakukan hanya terhadap satu outlet dan maksimal perubahan terhadap 3 menu. Jika ingin melakukan perubahan terhadap lebih dari 3 menu dan melakukan perubahan topping atau add-on, silakan pilih perubahan beberapa data, gitu ya. Jadi ini memastikan jika sesuai kebutuhan sih, jika kalian hanya ingin merubah satu outlet saja dan maksimal 3 menu, ya tetap pada perubahan single ini. Tetapi jika kalian ingin merubah contohnya 5 menu, ya kalian rubah ya, bukan di perubahan single. Oke, di bagian bawahnya lagi kalian disuruh untuk mengisikan, silahkan masukkan ID store yang tertera di statement report kalian. Oke, bagi kalian yang masih belum tahu bagaimana cara melihat ID merchant atau ID resto kalian, caranya seperti ini ya. Nah, kalian bisa mengikuti cara-caranya sesuai yang ada di layar kalian. Oke, kolom selanjutnya yaitu kalian diminta untuk memasukkan nama outlet sesuai dengan aplikasi. Masukkan satu nama outlet, pastikan nama sesuai yang terdaftar atau yang tertera di aplikasi Shopee Food ya. Ini harus teliti juga, jadi masukkan sesuai dengan yang benar-benar yang ada di aplikasi, mulai dari tanda baca dan lain sebagainya. Oke, bawahnya lagi tipe perubahan. Jika ingin melakukan perubahan, penambahan topping dan lain sebagainya, kalian bisa memilih di bagian bawahnya ini ya.
Untuk permasalahan kita yaitu untuk perubahan lokasi GPS outlet atau resto kita, maka kalian bisa klik atau centang di yang nomor 4 ini. Jika sudah kalian centang seperti ini, lalu bisa kalian klik berikutnya. Oke, selanjutnya ini adalah halaman untuk perubahan atau penambahan nama outlet, menu, deskripsi, harga, dan foto menu. Ini bukan merupakan permasalahan kita ya. Jadi halaman ini bisa kalian abaikan saja. Bisa kalian scroll sampai ke bawah, lalu kalian bisa klik berikutnya. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah halaman untuk perubahan biaya layanan atau service charge. Nah, ini juga bukan permasalahan kita ya. Jadi kita abaikan saja, kita scroll sampai ke bawah, lalu kita klik berikutnya. Oke, selanjutnya akan muncul halaman untuk men-setting atau merubah perubahan foto menu atau SKU populer. Ini juga bukan merupakan permasalahan kita ya. Kita abaikan saja, lalu kita klik berikutnya. Lalu akan muncul halaman seperti ini, perubahan lokasi GPS outlet. Nah, ini adalah halaman yang sesuai dengan permasalahan atau yang ingin kita pelajari ya. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah. Yang bagian bawahnya ini ada penjelasan cara pengisian koordinat merchant. Yang pertama bisa buka link dan seterusnya. Atau yang kedua bisa menggunakan link letlong.net. Yang bawahnya lagi lokasi GPS baru, isikan letlong lokasi outlet kalian, pisahkan dengan koma, contohnya seperti ini ya ketentuannya. Oke, coba kita isikan ya. Jadi di kolom ini kalian diminta untuk mengisikan titik GPS atau lokasi GPS baru kalian yang ingin kalian masukkan begitu ya. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Kalau di atasnya ini ada penjelasan, kalian bisa membuka link maps.google.com atau kalian bisa membuka link dari www.letlong.net. Tapi jika menurut saya sih lebih enak jika kalian mencari titik GPS-nya ini langsung menggunakan aplikasi Maps langsung ya. Jadi saya contohkan untuk menggunakan Maps langsung ya, caranya seperti ini. Oke, caranya seperti ini ya. Kalian buka dulu aplikasi Maps kalian, lalu bisa kalian ketikkan nama resto kalian. Contohnya seperti ini. Jika kalian atau nama resto kalian belum muncul di kolom pencarian, hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian isikan saja alamat lengkap sesuai dengan alamat resto kalian gitu ya. Jadi tidak usah bingung jika nama resto kalian tidak muncul di kolom pencarian, tinggal kalian isikan saja alamat lengkapnya sesuai dengan alamat resto kalian gitu ya. Jika sudah muncul seperti ini, untuk mendapatkan titik koordinatnya, angka-angka koordinat tadi, tinggal kalian tekan saja pada alamat yang sesuai dengan alamat resto kalian. Contohnya seperti ini. Jika pin merahnya sudah di sini, ini anggap saja sudah benar ya. Lalu kalian tekan lama pada pin merah, maka akan muncul angka-angka seperti ini. Nah, angka-angka inilah lalu kalian salin di web form ini tadi. Jadi kalian salin di lokasi GPS baru, begitu ya. Oke, jika sudah terisi seperti ini, lalu kalian bisa klik berikutnya. Oke, selanjutnya adalah halaman untuk perubahan banner outlet atau store card. Ini bukan permasalahan kita ya. Jadi kita abaikan saja, kita scroll sampai ke bawah, lalu kita klik berikutnya. Lalu selanjutnya ini adalah catatan merchant. Berikan catatan tambahan kepada tim Shopee Food untuk memperjelas pengajuan kalian. Contoh, kalian sudah mengajukan namun ditolak dan ingin memperbaiki pengajuan, silahkan sampaikan di sini. Nah, ini catatan merchant ini sebenarnya untuk penguat saja sih bagi tim Shopee apa keluhan kalian gitu ya. Ini saya contohkan seperti ini. Saya ingin memperbarui lokasi GPS resto saya karena titik lokasi kurang sesuai. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini tidak paten ya. Jadi mengisi catatan merchant ini bisa sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing, sesuai bahasa masing-masing. Ini hanya contoh saja. Jika sudah seperti ini, lalu kalian klik berikutnya. Oke, selanjutnya adalah konfirmasi merchant. Mohon untuk diperhatikan. Kalau menurut saya sih dari artikel ini, bawahnya ini harus benar-benar kalian baca ya. Contohnya yang pertama adalah Shopee Food memiliki hak untuk memverifikasi produk yang diberikan oleh merchant untuk ditampilkan di platform. Yang kedua adalah berdasarkan hasil review, tim Shopee Food dapat menyetujui dan menolak pengajuan merchant jika tidak memenuhi ketentuan. Lalu yang ketiga bisa kalian baca sendiri. Saya membacakan yang nomor 4 ya, ini yang lumayan penting.
Apabila pengajuan disetujui, merchant dapat melihat perubahan di aplikasi dalam waktu 5-7 hari kerja dari pengajuan. Ini seperti yang di pertama tadi ya. Kita tekankan lagi bahwa apabila pengajuan kalian disetujui oleh tim dari Shopee, merchant atau kalian atau pihak Risto dapat melihat perubahan di aplikasi dalam waktu 5-7 hari kerja dari pengajuan. Begitu ya. Untuk artikel yang lainnya bisa kalian pelajari atau baca sendiri. Oke, di bawahnya ini adalah pernyataan. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang dilampirkan dalam formulir ini adalah benar. Jika kalian sudah yakin yang kalian lampirkan adalah benar, kalian klik ya. Lalu selanjutnya bisa kalian klik berikutnya. Oke, halaman berikutnya ini adalah halaman terakhir ya. Terima kasih, silahkan submit pengajuan kalian. Jika kalian memiliki pengajuan lainnya, silakan isi kembali formulir perubahan konten ShopeeFood. Jika sudah seperti ini, berarti kalian sudah yakin atas apa yang sudah kalian isikan. Jika kalian sudah benar-benar yakin, bisa kalian klik kirim. Setelah formulirnya tadi sudah kalian kirim, lalu hal yang perlu kalian lakukan adalah kalian cukup melakukan cek secara berkala pada aplikasi Shopee Partner kalian, apakah perubahan titik lokasi GPS usaha kalian sesuai dengan yang kalian ajukan ya. Biasanya perubahan ini jika mengacu pada penjelasan yang tadi akan memakan waktu sekitar 5-7 hari kerja. Jika dalam waktu tersebut masih belum ada perubahan, maka kalian bisa melakukan konfirmasi ke email ShopeeFood atau call center dari aplikasi ShopeeFood. Oke, selanjutnya yang tidak kalah penting, jika suatu ketika kalian melihat video ini dan ternyata tampilan di aplikasi Shopee Partner sudah ada updatean terbaru lagi yang mengakibatkan tata letak dan men-setting tidak sama dengan yang dari video, yang harus kalian pegang atau prinsipnya adalah kalian harus menemukan artikel ini. Perubahan data penjual, kalian harus menemukan link untuk bisa masuk ke web formnya. Atau kalian juga bisa menggunakan cara langsung masuk ke Google, atau menghubungi CS Shopee, atau masuk ke pusat bantuan Shopee. Yang terpenting adalah kalian bisa menemukan artikel ini untuk bisa masuk ke web formnya ya. Semoga bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support terus channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.